Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Heru Pramudia, Sarjana Sains Terapan Ilmu Pariwisata, Magister Sains Ilmu Pariwisata, merupakan dosen tetap program studi Diploma 3 Seni Kuliner di Politeknik Internasional Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis dan profesional saya sebagai dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menyampaikan penjabaran implementasi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kuliner Warisan Nusantara. Mata kuliah ini merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan Tridharma dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang mengangkat kekayaan kuliner tradisional Indonesia sebagai warisan budaya yang perlu dipahami, yang perlu dilestarikan, dan dikembangkan oleh mahasiswa program studi Seni Kuliner Politeknik Internasional Bali. Ada 6 subtopik yang akan saya paparkan. Nih, yang pertama adalah pemaparan tentang deskripsi mata kuliah. Yang kedua, pencapaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Dan yang keenam, rekaman video micro teaching. Mata kuliah Kuliner Warisan Nusantara dirancang untuk memperkenalkan dan mengkaji kekayaan ragam kuliner tradisional Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Nah, fokus utama mata kuliah ini mencakup satu, pemahaman mendalam tentang bumbu dasar Nusantara. Yang kedua, teknik pengolahan masakan tradisional. Yang ketiga, fokusnya adalah bahan lokal khas daerah dan nilai-nilai budaya yang melekat dari tradisi masakan tersebut. Yang terakhir adalah keterampilan mengangkat kisah storytelling dari setiap sajian yang dipelajari. Nah, sebagai bagian dari pembelajaran aplikatif, mahasiswa akan membuat laporan praktikum tentunya yang kita sebut di sini adalah weekly report dalam bentuk buku menu yang membuat hasil eksplorasi resep, teknik pengolahan hingga foto sajian hasil praktek masing-masing mahasiswa. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar kuliner Nusantara sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Yang kedua, menganalisis karakteristik kuliner dari berbagai daerah, dari mulai bumbu, bahan lokal, teknik memasak, dan filosofi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan membedakan jenis bumbu dasar Nusantara dan penggunaannya dalam berbagai masakan tradisional. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan teknis dalam menyiapkan, mengolah, dan menyajikan hidangan khas Nusantara. Mengelola proses praktek kuliner, termasuk persiapan bahan, penggunaan alat, penyajian, dan penutupan inventory dapur. Selanjutnya, menerapkan prinsip kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan dalam setiap kegiatan praktek kuliner. Selanjutnya, menyusun laporan praktikum dalam bentuk buku menu. Selanjutnya, mengkomunikasikan narasi budaya dan filosofi di balik hidangan Nusantara secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, menunjukkan sikap peduli, teliti, kreatif, dan bertanggung jawab dalam mengeksplorasi dan melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Materi ajar dari mata kuliah ini adalah satu, pengenalan bumbu dasar Nusantara, bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning, bumbu orange, bumbu basegena Bali. Selanjutnya, teknik dasar persiapan, pengolahan, penyajian masakan tradisional Nusantara. Nah, studi kuliner daerah ini akan mempelajari tema-tema sub-subtopik tertentu, yaitu kuliner dari Sumatera Utara, itu ada lontong Medan, opor ayam, telur balado. Dari Sumatera Barat, nasi Padang, rendang, sayur kapau,
sambal hijau, dari hidangan dari Sumatera Selatan, hidangan dari Jawa Barat, hidangan Jawa Timur, hidangan dari Bali, Jakarta, Lombok, dan Sulawesi. Termasuk ada kelas spesial di mata kuliah ini yaitu kelas tumpeng ya dan hidangan untuk acara event-event tertentu. Terus ada ujian tengah semester UTS dan ada ujian akhir semester atau final exam dan juga mahasiswa wajib membuat weekly report dalam bentuk buku resep dengan menggunakan aplikasi Canva. Metode pembelajaran di sini dibagi atas empat sesi. Sesi pertama 30 menit pemaparan materi di kelas. 30 menit berikutnya ada demonstrasi pengolahan penyajian hidangan Nusantara dan ada tanya jawab dan diskusi sembari melakukan demonstrasi di depan mahasiswa semua. Selanjutnya 3 jam berikutnya yaitu ada sesi project based learning atau praktikum di station masing-masing. Jadi mahasiswa setelah mendapatkan teori, setelah melihat demonstrasi, tanya jawab dan diskusi, lalu mahasiswa akan ke kitchen station masing-masing untuk project based learning untuk memproduksi makanan sesuai dengan materi pada hari tersebut. Berikut video micro teaching yang biasa kami selenggarakan di Politeknik Internasional Bali. Sudah bisa melihat slide di monitor masing-masing? Sudah, Chef. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kuliner, warisan Nusantara. Ananda semua, apa kabar? Baik, Chef. Baik. Semoga Ananda dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menyambut perjalanan panjang, penuh rasa, perjalanan aroma kuliner, dan perjalanan sejarah di mata kuliah kuliner warisan Nusantara. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 4 ini. Saya sangat antusias bisa berbagi, bisa berdiskusi, dan bisa bereksperimen kuliner Nusantara bersama Ananda semua. Dan sebagai mahasiswa program studi Diploma 3 Seni Kuliner, Anda bukan hanya akan belajar memasak di sini, tapi juga akan menggali akar budaya bangsa dari dapur-dapur tradisional Indonesia. Perkenalkan, saya Chef Heru Pramudia, merupakan salah satu dosen dan chef di program studi Seni Kuliner Politeknik Internasional Bali. Di 16 kali pertemuan mata kuliah ini kita akan selalu ketemu di setiap minggunya. Baik, selama 30 menit awal ini kita akan membahas pengantar materi tentang bumbu dasar Nusantara yang menjadi jantung dari berbagai sajian kuliner daerah. Dengan durasi 30 menit, Severu akan pandu, akan mendemokan bagaimana proses pembuatan bumbu dasar Nusantara. Di 3 jam berikutnya, kalian akan langsung turun ke kitchen station masing-masing untuk masuk ke sesi project based learning selama 3 jam penuh, di mana Ananda akan mempraktekkan, akan mengeksplorasi, dan mendokumentasikan kreasi kalian terkait dengan topik bumbu dasar Nusantara. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dari bumbu dasar Nusantara. Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bumbu dasar berdasarkan warna dan fungsi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bumbu dasar dalam masakan tradisional. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan proses pembuatan dan teknik penyimpanan bumbu dasar. Nah, apa definisi dari
bumbu dasar inti atau bumbu dasar. Boleh, Hendra, kira-kira menurut pendapat Ananda, apa kira-kira definisi dari bumbu dasar? Baik, izin menjawab, Chef. Ya, silakan. Menurut saya, bumbu dasar Nusantara itu bumbu inti yang biasanya digunakan di masakan-masakan Indonesia. Baik, terima kasih. Memang betul. Kenapa dia disebut bumbu inti? Kenapa dia disebut bumbu dasar? Karena dengan penggunaan bumbu dasar ini, turunannya akan ada berbagai macam hidangan yang bisa dihasilkan dari penggunaan bumbu inti ini. Bumbu yang sama dengan protein yang berbeda, dengan teknik memasak yang berbeda, itu akan menghasilkan menu yang berbeda juga mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira kenapa kita penting mempelajari bumbu dasar ini sebagai bagian dari warisan kuliner? Tentu penting karena bumbu dasar tidak hanya penting secara teknis, tidak hanya penting memberikan aroma kepada hidangan, tapi juga mewakili warisan budaya dan identitas daerah, di mana setiap wilayah di Indonesia memiliki preferensi rasa yang berbeda dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, dan Indonesia bagian timur lainnya. Mereka memiliki preferensi rasa yang autentik dan berbeda. Nah, pengaruh geografis dan budaya terhadap komposisi bumbu. Nah, apa maksudnya pengaruh geografis? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau yang memiliki keragaman hayati rempah yang luar biasa karena faktor geografis seperti faktor iklim tropis, ya, jenis tanah dan keterjangkauan bahan itu turut membentuk komposisi bumbu di setiap daerah, ya. Pengaruh budaya termasuk agama, hubungan dagang masa lalu. Nah, itu juga mempengaruhi bumbu yang digunakan dalam masakan. Sebagai contoh, di Sumatera atau di Sumatera Barat atau di Aceh itu dipengaruhi oleh kuliner India atau Timur Tengah, ya. Sementara di eh, Bali atau budaya Hindu Bali itu banyak menggunakan bumbu lengkap yang kita kenal dengan nama bumbu base genep yang mengandung 15 sampai 20 macam jenis bahan di dalamnya. Hendra, boleh apa pertanyaan, Hendra? Mengapa penting bagi mahasiswa kuliner untuk memahami filosofi di balik racikan bumbu dasar Nusantara, Chef ya? Baik, wah ini berat nih pertanyaannya terkait dengan filosofi ya. Baik ya, kalau mahasiswa seni kuliner perlu memahami filosofi di balik racikan bumbu dasar Nusantara. Kenapa? Nah, karena bumbu tidak hanya berfungsi sebagai penambah rasa, tapi juga mengandung nilai budaya, mengandung nilai sejarah, identitas suatu daerah. Dengan memahami makna dan latar belakang budaya di setiap campuran bumbu, mahasiswa tidak hanya mampu mereplikasi masakan secara teknis, tetapi juga mampu menghargai, mahasiswa mampu melestarikan, mahasiswa mampu menceritakan kembali kekayaan kuliner Indonesia secara autentik. Pengetahuan ini juga menjadi bekal penting dalam mengembangkan inovasi masakan. Seperti yang kita ketahui bahwa kuliner itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Inovasi terus berubah, masakan semakin berinovasi. Nah, diharapkan mahasiswa kuliner tetap menghormati akar tradisi dan warisan kuliner bangsa. Seperti yang kita ketahui, ada 5 klasifikasi bumbu dasar menurut warna dan kegunaan. Ada bumbu dasar putih, ada bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar oranye dan hitam. Untuk klasifikasi bumbu dasar Nusantara ada pertanyaan? Baik, Chef. Izin bertanya. Wah, Hendra rajin bertanya ya, silakan. Dari kelima bumbu dasar yang Chef paparkan tadi, bumbu base genep itu termasuk bumbu dasar apa ya, Chef? Oke, baik.
Ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, oranye, dan hitam. Nah, kebetulan Hendra juga berasal dari Bali ya. Eh, Menanyakan tentang bumbu dasar Bali, yaitu ada yang disebut dengan base genep. Base itu artinya bumbu, genep itu artinya lengkap, bumbu lengkap khas Bali. Nah, bumbu base genep sendiri itu dia mengandung bawang putih, bawang merah, dan ada penambahan kunyit, pemberi warna kuning, dan ada penambahan cabai merah, sehingga warnanya cenderung secara visual berwarna orange, ataupun ada yang warnanya cenderung mendekati warna coklat kekuningan. Nah, tergantung proporsi penggunaan dari gramasi bumbu ya, penggunaan gramasi bahan. Seperti bumbu dasar oren, basa genep juga merupakan hasil gabungan dari elemen bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning. Dan ditambah dengan rempah khas Bali biasanya. Biasanya ada penambahan terasi ataupun penambahan kencur. Nah, di bumbu basa genep itu penambahan kencurnya agak cukup banyak ya, sehingga cenderung beraroma kencur. Dan ada juga di beberapa tempat bumbu basa genep yang ditambahkan dengan minyak kelapa tandusan atau yang memiliki aroma khas dari minyak kelapa tersebut. Meskipun bumbu basa genep ini masuk ke klasifikasi orange secara teknis, namun basa genep memiliki identitas tersendiri sebagai warisan budaya Bali atau lebih kompleks dibanding dari bumbu dasar umum lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kuliner Nusantara, bumbu basa genep sebaiknya dikenalkan sebagai kategori khusus atau masuk kategori subkategori dari bumbu dasar oren. Kira-kira begitu jawabannya terkait dengan bumbu basa genep. Cukup? Beli Hendra? Baik, terima kasih Chef. Cukup. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Bumbu dasar putih. Nah, kita masuk ke bumbu dasar putih. Seperti yang kita ketahui, bumbu dasar putih itu terdiri dari bawang putih, bawang merah, uh, kemiri, dan ketumbar. Atau di beberapa tempat juga ditambahkan dengan jahe atau lengkuas yang dimemarkan dan penambahan aromatik. Ya, biasanya ada daun salam, daun kunyit, lemongrass. Di mana komposisi bawang putih, bawang merah, dan kemiri itu menghasilkan warna dasar putih. Ya, sehingga makanya dia disebut sebagai bumbu dasar putih. Nah, fungsinya apa dalam masakan? Fungsinya biasanya diaplikasikan ke masakan-masakan yang berkuah gurih. Contohnya apa? Misalkan ada sayur lodeh atau soto Banjar ya, masuk kategori clear soup ya, karena dia menggunakan bumbu dasar putih. Atau ya ada penambahan santan ya, bumbu bumbu dasar putih yang ditambahkan santan kelapa, dikenal dengan nama hidangannya adalah opor ayam, dan masih banyak menu-menu lainnya yang menggunakan bumbu dasar putih. Kita langsung aja masuk ke bumbu dasar merah ya. Nah, sama dengan bumbu dasar putih, bumbunya sama dengan bumbu dasar putih, namun di sini ada penambahan cabai merah. Fungsinya yaitu memberikan rasa pedas dan memberikan tampilan warna merah yang menarik. Nah, biasanya bumbu dasar merah ini diaplikasikan ke masakan sambal goreng ya. Sambal goreng telur, telur balado gitu ya, atau sambal goreng pete, sambal goreng ikan asin, sambal goreng terasi, sambal goreng bawang, ataupun sambal goreng tempe, dan masih banyak lagi yang lain ya. Bumbu dasar kuning itu perbedaannya dengan bumbu dasar merah, yaitu tidak menggunakan cabai merah tetapi menambahkan kunyit ya, menambahkan kunyit. Fungsinya untuk memberikan warna kuning yang cerah, serta kunyit juga memberikan aroma khas terhadap hidangan ya. Ini diaplikasikan untuk masakan ayam goreng kunyit contohnya ya, atau soto Lamongan contohnya, atau nasi kuning yang kita kenal dengan nasi tumpeng ya. Oke, kita biar tidak bosan perkuliahannya, kita masuk ke sesi video sebentar. sahur dan buka. Apakah videonya bisa didengar suaranya dengan jelas?
Bisa, Bisa, Chef. Chef. Oke, good. Puasa biar masaknya makin praktis dan juga cepat. Pertama, aku bikin bumbu dasar putih, masukin semua bahannya, lalu dihaluskan. Kalau udah halus, masukkan dulu ke dalam wadah, sisihkan. Next, kita bikin bahan bumbu dasar kuning, masukkan lagi semua bahannya. Karena food processor aku gede, jadi aku nggak potong-potong ya. Kasih minyak sayur, jangan lupa. Lalu kita masukkan ke wadah kembali, sisihkan. Lanjut bikin bahan bumbu dasar merah. Aku nggak pakai terasi ya, karena nggak semua orang suka terasi. Kalau udah masukin ke wadah lagi, lanjut kita tumis semua bumbunya sampai dia harum matang dan wangi keluar minyak. Lalu masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa. Jadi, eh, indikator bahwa bumbu itu matang pada saat penumisan yaitu sampai bumbunya ditumis, mengeluarkan minyak, sampai dia beraroma wangi, ya, dan tidak berbau langu. Nah, bau langu itu artinya masih ada bumbu-bumbu yang masih beraroma mentah, ya. Nah, perlu pada saat penumisan ini ditambahkan sedikit garam. Ya, ditambahkan sedikit garam. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengawetkan bumbu agar bisa disimpan lama. Kalau penyimpanannya di kulkas, yaitu suhunya lebih kurang 4 derajat Celcius, itu bisa bertahan selama 1 bulan. Nah, kalau disimpannya di freezer, dibekukan, itu bisa penggunaannya selama 6 bulan. Bumbu ini bisa bertahan 6 bulan di dalam freezer dan 1 bulan di dalam kulkas yang biasa. Jangan lupa baca caption buat tips lebih lanjut ya. Yuk bikin. Baik, kita masuk ke bumbu dasar oren. Nah, bumbu dasar oren sendiri itu adalah komposisi campuran dari bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning. Tadi saya menjelaskan bahwa komposisinya lebih kurang 1:1. Ya. Nah, fungsinya biasanya untuk hidangan gulai atau hidangan kari. Nah, ini populer sekali nih hidangan kari di Indonesia bagian barat ya, atau di Sumatera. Nah, ada bumbu dasar hitam. Nah, bumbu dasar hitam ini adalah bumbu dasar putih atau bumbu dasar merah yang proses menumisnya lebih lama sampai terjadi proses karamelisasi sehingga bumbu berubah warna menjadi lebih gelap atau sangat gelap. Di beberapa daerah untuk membuat bumbu ini menjadi hitam atau gelap itu ada penambahan kluwek. Contohnya untuk hidangan rawon di Jawa ya. Jadi ada penambahan kluwek. Kluwek ini fungsinya memberikan rasa gurih. Jadi kalau mau menggunakan kluwek, pastikan kluwek yang sudah terfermentasi atau kluwek yang daging bijinya itu sudah betul-betul berwarna hitam. Nah, terkait dengan bumbu dasar hitam, ada pertanyaan? Hmm, ada, Chef. Nah, boleh, silakan, Miss. eh tapi bagaimana memilih keluak yang aman? Baik, Kadang-kadang kalau memilih keluak kan kalau kita icipi dalam keadaan mentah itu masih ada rasa pahitnya itu. Itu gimana, betul. Chef? Betul sekali. Nah, perlu diperhatikan kalian sebagai mahasiswa seni kuliner, pastikan Anda bisa memilih kluwek yang baik. Biasanya pada umumnya kluwek-kluwek yang sudah dijual di pasar gitu ya adalah kluwek yang sudah mengalami proses fermentasi. Biasanya para petani kluwek mereka akan melakukan penyimpanan kluwek itu selama lebih kurang 40 hari sehingga terjadi proses pengasaman dari keluak, proses fermentasi kita sebut. Nah, itu disimpan selama 40 hari. Bagaimana mengecek keluak itu sudah mengalami proses fermentasi atau tidak? Untuk keluak yang sudah mendapatkan fermentasi, itu warnanya cenderung coklat kehitaman atau berwarna gelap. Ya, sementara keluak yang belum mendapatkan fermentasi sempurna, belum cukup fermentasi, biasanya warnanya belum hitam. Ya, nah untuk keluak yang belum mendapatkan fermentasi yang cukup, biasanya rasanya sedikit asam. Ya, rasanya lebih asam ketimbang keluak yang sudah mendapatkan fermentasi. Nah, kalau lebih amannya lagi sampai tanpa saya mengecek itu sudah fermentasi atau tidak, caranya gimana, Chef? Bisa. Caranya adalah dengan cara membeli yang sudah instan bubuk. Sekarang sudah ada di pasaran, ditawarkan keluak bubuk instan. Nah, seperti itu, Ananda Ira. Cukup jawabannya? Cukup, Chef. Terima kasih sekali. Baik, kita ke Sangat slide jelas. berikutnya ya. Bagaimana teknik pengolahan bumbu dasar? Nah, ini teknik pengolahan bumbu.
menghaluskan bumbu ada tekniknya yang konvensional, ada yang masinal. Kalau konvensional menggunakan ulekan, kalau yang masinal menggunakan blender atau menggunakan chopper mesin. Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, apa kira-kira kelebihan menggunakan ulekan? Kalau menggunakan ulekan, tentu ada kandungan minyak atsiri yang terdapat di setiap bahan itu akan keluar dengan baik sehingga aroma dari bumbu bisa muncul dengan baik. Ya. Sementara kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau secara konvensional menggunakan ulekan untuk partikel bumbu yang halus itu bersifat heterogen, ada yang masih kasar-kasar, bergerindil, atau ada yang sudah halus sempurna, ya. Tuh. Sementara apa kelebihan dari menggunakan blender? Kalau menggunakan blender tentu dia lebih cepat, lebih efisien. Untuk skala industri dianjurkan menggunakan mesin. Kalau untuk bumbu yang dihaluskan dengan konvensional tentu memakan waktu lebih lama. Ya, tidak efisien jadinya kalau untuk skala industri atau skala catering. Nah, bagaimana kekurangan dari bumbu yang di blender? Nah, karena minyak atsiri yang terdapat pada setiap bahan itu tidak keluar dengan maksimal. Kembali lagi, kira-kira bumbunya akan digunakan untuk tujuannya apa ya? Apakah untuk produksi massal atau untuk konsumsi rumah tangga? Nah, teknik menumis, nah ini ya perlu dipahami untuk teknik menumis itu suhunya sekitar 120 sampai 150 derajat Celcius untuk api sedang dan waktunya lebih kurang 10 sampai 15 menit proses penumisan, tergantung dari jumlah gramasi bumbu yang kita tumis. Ya. Oke. Untuk Tata dari tadi ada pertanyaan, Tata? Ada, Chef. Apa kira-kira pertanyaannya? Waktu pada saat menumis itu, apa material dari alat yang kita gunakan itu mempengaruhi hasil kualitas bumbunya? Wah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Apakah material wajan yang digunakan itu mempengaruhi kualitas hasil tumisan? Ya, pasti ya. Pemilihan material wajan itu berpengaruh terhadap hasil tumisan bumbu. Untuk menghasilkan bumbu dasar yang matang sempurna, bumbu dasar yang harum dan memiliki rasa yang kompleks itu disarankan menggunakan wajan besi. Ya, wajan besi biasanya besi baja atau dia lebih tebal ya. Karena rasa otentiknya lebih keluar, juga panasnya lebih merata ke semua bumbu. Sementara untuk wajan yang terbuat dari stainless steel, sekarang perkembangan peralatan sudah cukup baik ya, di mana banyak sekarang industri menggunakan wajan stainless steel untuk teknik memasak modern. Ya, juga tetap dia menjaga kualitas bumbu. Tetapi sementara menggunakan wajan yang terbuat dari aluminium atau dari teflon, misalkan ya teflon yang tipis, itu lebih cocok untuk penggunaan praktis harian sehari-hari ya. Namun kurang ideal untuk membangun cita rasa bumbu Nusantara yang autentik. Itu kira-kira. Selesai untuk materi pengantar 30 menit ini. Ini adalah kuis review dari materi pembelajaran kita yang tadi. Silahkan di screen capture dan dijawab pertanyaan yang ada di dalam QR code Google Form tersebut. Ada 15 pertanyaan. Nanti skornya akan muncul di saya atau kalian pada saat selesai menjawab skornya akan muncul. Ya. Nah, ini ada tugas di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tugas mandiri. Buatlah satu resep masakan khas Nusantara. Resepnya diambil dari domisili asal mahasiswa masing-masing ya. Kalau misalkan Ira dari Jawa Tengah, Kantata dari Bengkulu, Hendra dari Bali, silahkan buat resep dari daerah masing-masing. Sertakan proses pembuatan bumbu, teknik memasak, dan alasan-alasan lainnya, serta lampirkan dengan foto ya, atau gambar-gambar pendukung lainnya. Baik,
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semua sudah disampaikan dengan baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Severu Pramudia, undur diri. Kita masuk ke sesi kedua, 30 menit untuk demo cooking. Siapkan pakaian kerja kalian. Kita ketemu di Laboratorium Kitchen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chef Heru. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ya, Chef. sama-sama Anda semua.